Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis cluster. Kita mulai saja. Nah, ini pengantar aja ya. Pengantar analisis cluster adalah analisis yang digunakan untuk mengklarifikasikan objek atau observasi yang berbeda ke dalam kelompok cluster, sehingga kesamaan antara objek dalam kelompok maksimal dan kesamaan antar kelompok minimal. Analisis ini merupakan teknik analisis statistik multivariat yang mengelompokkan observasi berdasarkan beberapa variabel atau fitur. Analisis cluster juga merupakan salah satu teknik dalam machine learning yang termasuk ke dalam kelompok unsupervised learning. Jadi di machine learning itu ada unsupervised dan supervised learning. Istilahnya itu bisa belajar sendiri dan ada yang tidak belajar sendiri tapi datanya sudah ada seperti itu. Apa itu analisis cluster? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, untuk mengklarifikasi objek atau observasi yang berbeda ke dalam sebuah kelompok. Jadi kita kelompokkan, sehingga kesamaan antara objek dalam kelompok maksimal dan kesamaan antar kelompok minimal. Analisis ini juga merupakan teknik analisis statistik multivarian, ya seperti tadi ya. Kita lanjut saja. Analisis cluster juga merupakan salah satu teknik dalam machine learning termasuk ke dalam kelompok unsupervised learning ya, udah jelasin. Tujuan dari cluster analisis adalah membuat kelompok cluster dengan memaksimalkan kemiripan dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Dengan demikian, cluster yang baik akan memiliki kriteria homogenitas dalam kelompok cluster yang besar atau tinggi, heterogenitas antar kelompok cluster yang besar atau tinggi. Contohnya, nah ini analisis harus berguna untuk mengelompokkan data-data yang belum terlabel. Beberapa contoh diantaranya yaitu segmen pasar, memahami karakteristik konsumen atau calon konsumen. Misalnya berdasarkan usia dan pengeluaran. Segmentasi gambar untuk aplikasi pengenalan objek. Social network analysis, mengelompokkan tweet atau profile berdasarkan opininya terhadap suatu kasus. Taksonomi dalam biologi, analisis cluster adalah alat yang penting untuk klarifikasi organisme medis, identifikasi pasien yang memiliki penyakit dengan penyebab yang sama, atau pasien yang harus menerima pengobatan yang sama. Mengapa kita harus melakukan analisis cluster? Ya, kita melakukan analisis cluster karena dengan membagi data atau observasi ke dalam cluster-cluster, jadi kita bagi-bagi clusternya, berbeda dengan menunjukkan pola-pola dan informasi serta insight yang mungkin akan berguna. Untuk lebih memahami data dan fenomena yang kita analisis, kita dapat melakukan clustering berdasarkan variabel atau fitur yang berbeda dan menghasilkan cluster-cluster yang berbeda. Kita harus mampu menginterpretasikan hasil analisis cluster berdasarkan pemahaman mereka tentang data untuk menentukan apakah hasil yang dihasilkan oleh analisis tersebut benar-benar bermakna dan berguna. Kapan kita menggunakan analisis cluster ini? Ya, ada beberapa waktu yang tepat kapan kita menggunakan cluster analisis. Pertama yaitu adalah exploratory data analysis atau EDA. Pengelompokan data ke dalam cluster-cluster akan memberikan insight terkait objek atau fenomena yang dianalisis. Nanti akan dilihat atau dijelaskan di slide yang lain ya. Unlabeled data, ketika data kita tidak memiliki label atau keterangan yang menjadi variabel dependen ya, maka kita bisa gunakan cluster analisis. Secara umum, kapanpun kita perlu mengklarifikasikan sejumlah besar data ke dalam kategori-kategori yang bermakna, analisis cluster mungkin dapat kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke clustering dan classification. Clustering versus classification. Clustering adalah pengelompokan data berdasarkan kesamaan dan perbedaan dengan yang lain berdasarkan variabel atau fitur tertentu. Sedangkan classification atau klasifikasi merupakan proses prediksi data menjadi kelas atau kategori sesuai dengan kelas input yang diberikan. Kalau ini mah berdasarkan variabel, kalau clustering mah berdasarkan variabelnya, kalau klasifikasi mah dengan input yang diberikan. Meskipun pengelompokan data berdasarkan kriteria, terdapat beberapa perbedaan dalam hal metode pembelajaran. Pembelajarannya ya, dalam yang digunakan, data yang digunakan, output prosesnya, berikut pengaplikasiannya. Nah, ini perbedaannya ya, metode pembelajarannya. Kalau clustering itu unsupervised, classification itu supervised, jadi mempelajari lagi, atau unsupervised itu kalau nggak salah itu yang tidak mempelajari, jadi datanya sudah ada. Jenis datanya unlabeled data, kalau classification itu labeled data, outputnya tidak ada kelas output tertentu, biasanya berupa nomor cluster. Analisis melakukan interpretasi, kalau klasifikasi mah kelas output sama dengan input. Contoh aplikasi, segmen pasar, segmen gambar, social network analysis. Classification mah deteksi spam email, persetujuan pinjaman bank, dan lain-lain. Metode analisis cluster, jadi ada analisis
cluster non-hierarki, dan analisis cluster hierarki. Sebenarnya ini udah dijelasin oleh teman-teman kita waktu presentasi sebelumnya. Kalau misalkan cluster non-hierarki atau tidak bertingkat itu analisis cluster yang melakukan proses pengclusteran secara langsung pada semua observasi yang ada di dataset, sehingga pengclusteran hanya terjadi dalam satu level atau tidak bertingkat gitu ya. Beberapa algoritma yang termasuk jenis non-hierarki cluster antara lain K-means clustering, K-medoids, dan DBSCNI. Nah, nanti kita bakal memperdalam di sini itu di presentasi saya itu tentang K-means ya. Lalu analisis cluster hierarki bertingkat. Sebaliknya, hierarchical cluster atau analisis cluster hierarki merupakan menggunakan proses clusterisasi bertingkat. Nah, ini merupakan analisis yang lebih dahulu digunakan. Misal dalam proses pembagian taksonomi hewan di bidang biologi. Analisis cluster bertingkat dapat dibagi menjadi dua tipe, di V-shape atau top-down, dimulai dari cluster yang besar lalu dipisah, dibagi menjadi cluster-cluster yang lebih kecil, contoh taksonom tumbuhan. Kan kita kalau misalkan lihat buku biologi itu kan tumbuhan itu dibagi-bagi ya, disesuaikan juga dengan nama latinnya. Aglomeratif bottom-up digunakan untuk dari setiap observasi dan dikelompokkan melalui penggabungan cluster secara bertahap, sampai didapatkan satu cluster yang mencakup semuanya. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Di sini contoh kasus tentang analisis cluster ini udah hampir sama sebenarnya. Ini penjelasannya juga sama ya. Cluster memiliki kesamaan karakteristik. Contoh cluster, kelas di sekolah, jurusan di sekolah, blok di rumah sakit, kelas di pasar, dan lain-lain. Ini pengertian sudah dijelasin. Nah, ini cluster itu identik dengan partisi, dibagi-bagikan ya. Kelompok A, kelompok B, ini kelompok D, dan juga ini keseluruhan S. A, B, C, D itu kebagian dari S. A, B, C, D itu tidak sama tidak sama. Nah, tujuan clustering tadi sudah dijelaskan. Tujuan utama dari clustering adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing objek. Manfaatnya untuk mengidentifikasi objek-objek atau rekognisi untuk mendukung sistem pendukung keputusan dan data mining. Jadi nanti hasil akhirnya itu mendukung sistem keputusan, meskipun keputusan akhirnya itu ditentukan oleh manusia sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita ngobrolin ini tuh lebih erat ikatannya nanti ke machine learning. Nah, K-means juga nanti, ini kan saya contoh kasusnya itu perhitungan secara manual untuk mencari K-means ya. Nah, K-means itu sendiri sebenarnya sangat sering dipakai dalam machine learning ya. Metode yang kita gunakan gitu. Makanya clustering ini kita harus pahami dulu. Ini sudah dijelaskan ya. Berbasis metode statistiknya tuh hierarki dan non-hierarki. Berbasis logika fuzzy-nya ini metode fuzzy-Simian dan metode fuzzy subtractive clustering. Nah, fuzzy ini fuzzy logic ini nanti kita juga pelajari biasanya di semester 5. Saya lupa lagi semester 5 atau semester 6. Nah, ini logika fuzzy ini ya sangat berguna nanti untuk deep learning berbasis neural network. Nah, ini juga jaringan saraf tiruan ya. Saraf tiruan juga nanti bisa kita gunakan untuk membantu kegiatan machine learning nanti lebih masuknya ke deep learning. Berbasis optimasi centroid atau lebar cluster metode genetik algoritma GA. Ini saya masih belum tahu caranya seperti apa. Cuman untuk 3 ini kita bahas dalam mata kuliah sekarang yaitu analisis multivarian ya. Saya memahaminya di situ. Kalau fuzzy logic ini sebenarnya memang sering dibahas di sistem cerdas dan ini akan dipelajari di semester 5 atau 6. Kalau berbasis neural network ini sedang kita pelajari di semester 4 ini di sistem cerdas. Analisis cluster berbasis metode statistik, asumsi yang harus dipenuhi. Representatif, sampel yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada. Udah jelas ya, populasinya udah jelas di sini kan. Populasinya yang mana. Lalu multikollinearitas, kemungkinan adanya kolerasi antar objek. Proses analisis cluster yang pertama memilih ukuran jarak, kita pilih dulu, melakukan proses standarisasi data jika diperlukan, memilih prosedur pengclusteran, melakukan interpretasi terhadap cluster yang terbentuk, melakukan validasi dan profiling cluster. Nah, ini memilih ukuran jarak Euclid ya, ini jarak berupa akar jumlah kuadrat perbedaan nilai untuk tiap variabel. Jika X, nanti kita kan ada X1, X2 sampai XP dan Y1, Y2 sampai P. Nah, kita menentukan jarak dx, y diakarkan x1 kurang y1 kuadrat dan seterusnya. Nanti kita menemukan jarak Euclidnya. Lalu memilih ukuran jarak. Nah, ukuran jaraknya itu juga sama. Hanya saja kita tidak akarkan.
Terus jika X aksen sama dengan X1, X2, X2, X sampai P adalah variabel, maka X1 sama dengan X11, X12, dan X1P adalah sekumpulan variabel pada objek ke I ya. Makanya kita bisa buat persamaannya jarak IJ sama dengan sigma K sama dengan 1, ini P. Terus di sini X IK kurang XJK. Nah, memilih ukuran jarak maksimalnya ya seperti ini. Maksimal. Melakukan proses standarisasi data jika diperlukan. Ini sedikit ini ya. Menggunakan skor T atau skor S. Nah, di sini Z sama dengan X kurang X min bagi SD. Nanti ada ada PPT lain yang akan menjelaskan seperti apa. Jadi ini kita sebutkan saja ya, pahami saja dulu. Kalau masih banyak pertanyaan nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Terus memilih prosedur pengklasteran. Nah, ini clustering prosedurnya itu hierarki atau non hierarki. Kalau hierarki partitioning, terus skimming sama based on the trace. Kalau misalkan hierarki, dia bisa ke devisize, algometerit. Langsung di sini juga dibagi-bagi lagi. Tapi kita nanti mainnya K-means ya. Kita percobaan perhitungan K-means. Melakukan interpretasi terhadap cluster yang terbentuk. Melakukan interpretasi terhadap cluster yang telah terbentuk, yang pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi cluster tersebut. Melakukan validasi, nah ini, dan profiling cluster menjelaskan karakteristik setiap cluster berdasarkan profil tertentu. Dari data profiling tersebut bisa dilakukan analisis lanjutan seperti analisis diskriminan. Nah, ini kita masuk ke metode K-means clustering. Pengertiannya dulu, K-means merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Metode ini mempartisi objek berdasarkan karakteristiknya. Objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke cluster yang lain. Tujuan pengelompokannya itu meminimalkan variasi dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi antar cluster. Nah, penerapannya, misal nilai data matematika, kode siswa, rata-rata nilai tugas, rata-rata nilai kuis, rata-rata nilai ulangan harian. Nah, di sini kita lihat ya nilainya 10 sampai 40 ya, nilainya ada beberapa rata-rata. Nah, langkah-langkahnya, tentukan jumlah klaster K yang ingin dibentuk. Tetapkan K pusat klaster awal secara random. Alokasikan semua data atau objek ke dalam klaster terdekat. Tentukan kembali titik pusat klaster yang baru berdasarkan rata. Lakukan kembali langkah 3 hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah. Tentukan jumlah klaster K yang dibentuk. Nah, dalam kasus ini, data yang akan dikelompokkan menjadi 3 klaster baik, sedang, kurang. Tetapkan K pusat klaster awal secara random. Klaster ini kita bikin 3 ya, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, ini dari klaster satunya kodenya S35, S10 sama S23. Ini random aja. Titik awal setiap klaster ya. Alokasikan semua data atau objek ke dalam klaster terdekat. Kita masukkan nilainya. Berarti ini kita ambil rata-ratanya ini nilainya D, kan D11 ya. 71,7 kurang 66,7 tambah 62,7 kurang 71 tambah 73 kurang 73 kuadrat. Nilainya itu 9,701. D1 jarak 1 ke 1 ya. 1 ke 1. Terus 1 ke 2. 1 ke 2. Lalu 1 ke 3. 1 ke 3. Nah, terus hasil perhitungan setiap data setiap klasternya seperti ini. C1-nya segini, C2-nya, C3 ke sini. Jarak terdekatnya ini kemana? Ke 1. Ini ke 1, ke 3, 3 ke 2. Jadi jarak terdekatnya ke klaster sini. Kita cek dulu semuanya sudah masuk nilainya. Tentukan kembali titik pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata. Kita jumlahkan semuanya hasil klasternya, terus dirata-ratakan. Nah, hasil klaster 1, hasil klaster 2, hasil klaster 3. Maka hasil klasternya seperti ini. Perhitungan pusat klaster baru. Lakukan kembali langkah 3 hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah. Hasil perhitungan pada garis iterasi ke-7 ya. Nilai rata-ratanya itu seperti ini, 7,5 dan lain-lain.
Ketiga pusat klaster dikelompokkan menjadi 3 dengan karakteristik sebagai berikut. Kelompok pertama, klaster 1, berisi siswa-siswa yang memiliki rata-rata nilai tugas sekitar 75,7, sedangkan nilai kuis sekitar 69,7 dan rata-rata nilai ulangan harian sekitar 58,3. Jadi memang kita anggap menengah ke bawah ya. Kelompok klaster kedua berisi siswa-siswa yang memiliki rata-rata nilai tugas sekitar 66,6, kuis 68,5 dan ulangan harian 82,9. Dan yang ketiga ini yang paling besar nilainya, nilai tugas sekitar 78,3, nilai kuis 72,9 dan ulangan harian 82,4. Nilai hasil klasternya seperti ini. Dari lengkap tersebut dapat simpulkan bahwa kelompok pertama terdiri dari 12 orang siswa, yakni dengan nilai urut sekian. Pada klaster 1 ini, siswa tergolong memiliki kemampuan matematika rendah. Berdasarkan hal tersebut, siswa pada klaster ini diberikan remedi. Meskipun tadi kita lihat ulangan nilai tugasnya tuh rada besar ya dibandingkan dengan klaster 2, tapi nilai-nilai akhirnya itu kecil-kecil. Kelompok kedua di sini, klaster kedua terdiri dari 9 orang siswa, yakni siswa dengan nomor urut 1, 6 dan seterusnya. Pada klaster kedua ini, siswa tergolong memiliki kemampuan matematika sedang. Berdasarkan hal tersebut, siswa pada klaster ini diberikan remedi. Dan yang ketiga ini terdiri dari 19 siswa yang terdiri pada nomor urut tersebut. Pada klaster 3 ini, siswa tergolong memiliki kemampuan matematika tinggi. Karena hal tersebut, siswa pada klaster ini tidak diberikan remedi. Tetapi siswa pada klaster ini diberikan pengayaan. Nah, jadi memang pengklasteran ini cukup rumit ya kalau kita menggunakan secara perhitungan manual. Karena kalau teman-teman yang lain kan contohnya mereka langsung menggunakan SPSS ya, atau bisa langsung menggunakan Python. Karena kalau kita menggunakan Kaggle ya, di sini ada platform namanya Kaggle. Kaggle ini platform untuk deep learning, machine learning dan lain-lain. Kalau kita menggunakan analisis cluster itu sebenarnya banyak contoh perhitungannya. Analisis cluster misalnya. Nah, penelitian analisis cluster ini banyak. Kita bisa ngambil contoh di sini. Ini langsung memberikan caranya. Nah, ini udah langsung materinya. Ada materinya, terus ada inputannya apa, cara perhitungannya seperti apa. Nah, sebenarnya sudah kita permudah dengan adanya platform ini juga. Dan juga teman-teman pun sebenarnya bisa menggunakan ChatGPT juga. Tapi di sini saya menekankan bahwa kita harus bisa menghitung manualnya dulu sebelum mengerti penggunaannya ini secara analisis analisis komputasinya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau harapan saya sih teman-teman ngerti dengan contoh kasus ini aja, nanti bisa dibaca, saya kirim linknya dan pahami ya. Karena kalau misalkan dijelaskan di PowerPoint bakal lama ya. Harapannya teman-teman juga bisa mengerti cara menghitungnya gitu. Kalau misalkan sudah ngerti cara hitungnya, ada kesalahan dalam komputasi ini, bisa kita koreksi. Seperti itu mungkin dari kami. Mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.